Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninit. Di sini saya akan menyajikan tugas dari UPA oleh Gurunda, yaitu tafsir surat At-Tin. Izin untuk screen share ya, screen share. Oke. Kali ini ditugaskan untuk mengupas tafsir surat At-Tin. Pahala yang tidak terputus hingga tua. Ninit mengambil sumber dari rumaiswa.com. Kita lanjut saja, teman-teman. Oke. Di sini dari surat At-Tin terangkum sebuah ilmu. Anak muda kalau rajin beramal di waktu mudanya, maka akan jadi amal yang tidak terputus hingga waktu tuanya. Inilah faedah dari surat At-Tin yang akan kita kaji. Baik, untuk lebih detailnya kita akan mengkaji satu ayat demi ayat. Oke, ini surat At-Tin secara keseluruhan. Untuk lebih detail dan untuk cepat itu, lanjut langsung ke detail per ayat. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Di tiga ayat ini akan mengkaji keutamaan Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi Ulul Azmi? Nanti kita akan sama-sama kupas ya. Jadi Allah telah bersumpah dari 3 tempat yang diutusnya para Nabi Ulul Azmi. Tempat apa saja itu? Tempat adanya buah tin dan buah zaitun. Di mana itu? Di Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian berikutnya Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Kemudian yang ketiga negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim surat ke-7 ayat 601. Sumpah dengan 3 hal di atas menunjukkan kemuliaan Nabi Ulul Azmi. Jadi nabi-nabi yang terpilih dengan beban cobaan yang cukup berat. Semoga bagi mereka lah sholawat dan salam. Kita lanjut berikutnya di ayat keempat, 5, dan 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 3 ayat ini, ayat keempat, 5, dan 6, menceritakan bagaimana keadaan sedari muda hingga tua. Yang dimaksud ayat adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Dan ini ada beberapa pendapat ya untuk arti dalam sebaik-baiknya bentuk. Salah satunya, saya mengambil satu saja, yaitu pendapatnya kami telah menciptakan sebaik-baiknya bentuk. Ini berarti manusia
di waktu mudanya dalam keadaan kuat dan semangat untuk beramal. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ikram. Kemudian kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ibnu Abbas, Ikramah, Ibrahim, dan Qatadah dan Abu Ad-Darha yang dimaksud serendah-rendahnya dikembalikan di masa tuanya yang rentang setelah berada di usia muda. Jadi di sini selemah-lemahnya, jadi mereka sudah tua dalam beramal juga sudah mulai menurun, fisik sudah mulai menurun, dan semangat juga mulai menurun. Dari 3 ayat ini terrangkumlah jika seseorang sulit beramal di waktu tua, padahal waktu muda itu gemar beramal, maka ia tetap dicatat seperti keadaan waktu mudanya. Sama halnya ketika seperti orang lagi safar dan lagi sakit. Biasanya Allah memudahkan kita ya, bagaimana ketika kita muda sering beramal soleh, doa pagi sorenya rutin, kemudian berbuat baik dengan masyarakat. Semua itu tidak kita lakukan di masa tua, itu akan terekam dengan pahala yang sama ketika kita berada di waktu muda. Kita lanjut ya di ayat berikutnya, yaitu ayat 7 dan 8. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukanlah Allah hakim yang seadil-adilnya. Allah adalah hakim seadil-adilnya. Masya Allah ya, dari ini banyak sekali hakim-hakim yang ada di dunia ini yang mungkin tidak bisa kita andalkan untuk melakukan keadilan di dunia. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti ada satu hari yang Allah akan menjadi hakim seadil-adilnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, apa yang menyebabkan manusia sampai mengingkari hari pembalasan terhadap amalan? Padahal telah banyak bukti dari berbagai ayat Allah dengan bukti yang yakin. Juga ada bukti dengan berbagai nikmat yang Allah beri yang jangan sampai kita mengingkarinya. Bukankah Allah adalah hakim seadil-adilnya? Yang dimaksud, Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Mungkin pula Allah membiarkan mereka tanpa diberi pahala dan tanpa diberi hukuman. Jadi di sini teman-teman jangan sampai kita mengecilkan sebuah amal yang meskipun sekecil biji zarah sekalipun, atau sebuah dosa yang menurut kita sangat sepele, nanti di akhir hari pembalasan semua itu akan diperhitungkan. Allah akan memberi pahala dan Allah akan memberi hukuman dengan detail, dengan sempurna, adil secara perhitungan. Lanjut, jadi ada satu saya simpulkan untuk faedah surat At-Tin. Di sini satu, keutamaan Nabi Ulul Azmi yang disebut di surat ini yaitu Nabi Isa, Muhammad, dan Nabi Musa. Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nabi Muhammad alaihi wassalam. Kemudian kedua, adanya buah tin dan buah zaitun yang punya banyak manfaat. Dianjurkan untuk menanamnya.
Yang ketiga, kota Mekah adalah kota yang mulia dan penuh rasa aman. Yang keempat, Allah memuliakan manusia dengan menciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan yang kelima, Allah memuliakan seorang muslim ketika ia dipanjangkan umurnya, ketika ia berada di usia senja, tetap amalannya dicatat sebagaimana dia masih muda. Maka Allah terus memberikannya kebaikan dan menjauhkannya dari segala kejahatan. Demikian rangkuman dari surat Al-Fatihah. Hanya Allah yang memberi taufik. Referensinya bisa dibaca sendiri ya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.